Ini modal kami hanya 25.000. Banyak yang nggak percaya. Tapi saksinya banyak. Satu desa jadi saksi. Serius 25.000? Iya, 25.000. Ini boleh. Oh. Nggak apa-apa. Warga Tanling TV, saat ini saya berada di Dusun Gebang, Widomartani, Sleman, Yogyakarta. Ini adalah apa ya? Ini hobi yang atau usaha yang jarang sekali dilirik orang karena mungkin nggak tahu apa mungkin karena susah caranya apa ya? Susah untuk merawatnya atau bagaimana. Nah, ini nanti kita akan banyak ngobrol bersama Mas Aswin ya. Ini pemilik daripada farmnya apa namanya Mas? Mahaswin Farm. Pemilik daripada Mahaswin Farm. Mas Aswin, halo. Salam kenal. Salam kenal Pak. Saya Aris Bringos karena saya sama-sama punya Bringos kan. Ya, saya Aswin Bremo. Iya, jadi warga Tanling TV, ini Mas Aswin ini farm Mahaswin ini ada peternakan merak, kemudian ada ayam Polandia, kemudian ada lagi apa Mas selain itu? Kura-kura. Kura-kura. Kura-kura sulcata, terus ada ayam-ayam pisen. Ayam-ayam pisen, baru dengar saya ada ayam pisen Ayam ya. pisen itu ayam hutan dari luar negeri. Domba-domba merino yang paling fenomenal mungkin ada burung unta. Burung unta. Oke, warga Tanling TV, saat ini kita akan meliput di Mahaswin Farm dengan Mas Aswin sebagai pemilik. Kita akan meliput mengenai burung unta. Ikuti saya. Mari Mas. Monggo, Ini kandangnya bersih banget, ini menarik sekali. Ya, ini aviari terbesar di Yogyakarta. Oh, jadi iya, sebelum iya. Mas Irfan Hakim bikin aviari, booming ini sudah ada. Jadi ini aviari cukup tua, ini nggak bagus-bagus banget. Oh gitu ya. Ngomong-ngomong dengan menyebut Mas Irfan Hakim, ini ada merak, kemudian Mas Aswin ada burung unta, jangan-jangan ada relasi dengan Mas Irfan Hakim ya? Iya, Mas Irfan Hakim juga sering kesini buat belajar cara menangkarkan merak, menangkarkan burung unta. Wis, luar biasa. Ternyata sohib sama Irfan Hakim. Iya. Nah, ini uniknya Iya. merak yang ada di sini tuh kita semua jinak, Pak Aris. Jinak, jadi jarang sekali ada merak-merak yang bisa sedekat ini. Oh gitu ya? Hewan-hewan. Karena kita juga, Seumur-umur saya baru kali ini nih, sedekat ini merak dan ngasih makan. Ini kan merak India kan? iya, Kok bukan merak Jawa, karena memang izinnya terlalu rumit ya? iya. Kalau menurut Mas Aswin, populasi merak Jawa yang itu pusatnya di mana Mas? Merak Jawa itu populasi terbesar saat ini ada di Jawa Timur, Pak Ya. Aris. Dan itu populasinya semakin meningkat apa semakin turun? Anjlok, semakin menungkik turun ke bawah. Semakin menukik turun. Ya, karena berbeda dengan merak India yang semakin melonjak populasinya di Iya. Indonesia, karena penangkarnya semakin banyak. Hukum hewan seperti ini tuh kan semakin banyak penangkarnya pasti otomatis semakin populasinya semakin meningkat. Kenapa banyak penangkarnya? Karena bisa dijual belikan. Oh, oke Nah, oke sedangkan oke. merak Jawa ini karena dia hewan dilindungi, jual beli sangat diatur ketat. Karena ini hewan dilindungi yang terancam punah. Nah, peraturannya, undang-undangnya sudah bagus, tapi aplikasi di lapangan yang kurang kurang ketat atau kurang bisa menjalankan dengan baik. Sehingga jadi ketika ada orang memiliki hewan ini tanpa izin, dia akan digrebek, dipidanakan, digrebek, disita dan sebagainya. Bukannya dibina, harusnya kan dibina nih Pak. Iya, Ya. iya. Nah, sedangkan pemburu liar dia sering menembak mati mereka itu di hutan untuk diambil dagingnya atau mungkin bulunya dan sebagainya. Nah, sedangkan black market juga masih sangat masif untuk dijual belikan di pasar-pasar bebas, bahkan di luar negeri. Iya. Ya kan, itu sangat bebas. Ketika ada penangkaran dan penangkaran itu belum memiliki izin, dia digerebek. Itu yang jadi orang tidak tertarik untuk melihara merak Jawa. Iya. Oh, jadi ini sebagai catatan buat
pemerintah ya, pemangku kepentingan, justru karena itu hewan dilindungi, peraturannya itu sangat ketat, sehingga para penangkar itu susah untuk mendapatkan izin untuk mengembangbiakkan. Tapi justru karena itu populasi ternak Jawa di alam liar semakin turun karena banyak pemburu-pemburu gelap yang tidak bertanggung jawab tentunya. Jadi ini pemerintah ini penting banget supaya para peternak ini dilindungi, dikembangkan supaya merak Jawa ini tidak punah begitu Mas ya. Benar. Ini penting bagi pemerintah ini. Oke, jadi warga Taneleng TV, sebelum kita ke burung onta, ini tadi kita mampir di di aviarinya Mas Aswin. Ini ada meraknya yang keren banget. Kita ke burung onta, Mas. Burung onta, boleh? Oke. Nah, sekarang kita ke kandang burung onta. Kandang burung onta. Wow. Hai, Monik. Peternak sapi, domba, ikan, dan ayam. Kini Anda bisa memasarkan dan menawarkan produk-produk peternakan di Taniling loh. Yuk, download aplikasi Taniling di Google Play. Oke, jadi warga Taneleng TV, ini kandang burung onta. Ini boleh, Nggak apa-apa. Oke, Mas Aswin, ini Mas Aswin ada peternakan burung onta, kemudian ada aviari merak, kemudian ada kura-kura, kemudian ada kambing. Itu saya penasaran. Ini Mas Aswin ini latar belakang pendidikannya apa ini kok bisa terjerumus di sektor kayak gini nih? Ya, Mas Aris, jadi kalau bicara latar belakang pendidikan, alhamdulillah saya lulusan STM, STM mesin dari kota kecil di daerah Jawa Timur namanya Gresik, dan alhamdulillah kita semua sampai di sini itu semua otodidak. Ini untuk jadi seperti ini modal awalnya berapa, Mas? Jadi untuk memulai bisnis ayam hias ini modal kami hanya 25.000. Banyak yang nggak percaya. Tapi saksinya banyak. Satu desa jadi saksi. Serius 25.000? Iya, 25.000. Kita lanjut ke masalah burung onta ini. Kenapa Mas Aswin memutuskan untuk memilih burung onta ini? Teman-teman, jadi Masin Farm itu melalui proses yang sangat panjang sekali. Dari ayam yang paling murah, 25.000 itu ayam jenis ayam Polandia. Di mana ayam Polandia ini adalah ayam pertama kami. Tahun berapa? Itu tahun 2013. 2013, oke. 2013 kami memulai konsep, kami mulai memiliki ide gagasan untuk bisnis ayam hias, di mana saat itu belum populer. Ya. Dan kita menemukan satu ayam hias namanya ayam Polandia. Okay. Baru menetas itu harganya 25.000. Nah, disitulah kita memulai. Tahun 2014 saat itu Pak Presiden Jokowi naik jadi presiden. Ada salah satu menteri kalau nggak salah Pak Wisnu Tama apa ya Kak? Ya, Pak Wisnu Tama. Beliau berpidato bahwa bisnis masa depan adalah wisata. Di situ saya akhirnya, itu tahun 2014, itu saya akhirnya memiliki gagasan, oke, saya bisa jual ayam-ayam hias ini ke tempat wisata. Atau bahkan orang-orang yang mau buat wisata baru. Saat itu belum ada yang namanya mini zoo zaman sekarang, Pak Aris. Saat itu belum ada dan belum familiar. Akhirnya saya menawarkan ke pemilik hotel, ke pemilik villa, ke pemilik resto dan sebagainya bahwa yuk bikin mini zoo dari ayam-ayam hias. Akhirnya saya tawarkan ayam Polandia, ayam cemani, ayam-ayam murah. Tapi karena mereka punya nilai ekonomi yang tinggi, nggak mau tanggung-tanggung. Ayam-ayam yang lebih mahal ada nggak? Yang lebih bagus ada nggak? Oke. Akhirnya saya coba tawarkan merak, broker ya Mas Aris. Karena kita nggak punya barangnya, kita hanya jualan foto. Merak, pisen dan sebagainya. Nah, di situ pembeli-pembeli ini akhirnya mau membeli hewan-hewan yang lebih mahal. Nah, di situ Masin Farm dari ayam hias murah lompat ke ayam hias menengah. Merak, pisen dan lain sebagainya. Nah, sampai satu ketika tahun 2016 kurang lebih Masin Farm itu menjadi salah satu penangkar merak terbesar di Indonesia. Tahun 2016 sampai 2019-an lah. Itu kita penangkaran merak India. Setelah kami sudah menjadi raja di situ dalam tanda kutip, Mas Aris,
kita kehilangan motivasi karena udah nggak ada lawan. Kehilangan motivasi. Tapi bisnis nggak boleh seperti itu buat saya. Betul. Bisnis harus punya motivasi dan harus punya inovasi dan harus selalu berkembang, ya? harus berkembang. Terus akhirnya saya mencari satu tantangan di mana tantangan itu juga memiliki prospek. Bukan hanya sebagai tantangan yang sebagai ambisi pribadi, tapi juga harus punya nilai ekonomi yang cukup besar hari ini dan masa depan. Saya mencoba untuk mencari apa itu sosok siapa yang harus saya cari, gitu kan, sosok hewan mana, apa dan sebagainya. Dan itu jatuh di burung unta. Jatuh di burung unta? Iya, karena burung unta ini satu, karena dia hewan purba yang masih hidup di era modern. Terus kedua, sejarah pernah mencatat Indonesia pernah menjadi supplier daging terbesar di dunia. Daging burung unta. Nah, kenapa sekarang tidak ada? Ada jembatan yang putus di sini. Nah, di situ saya akhirnya tertantang. Oke, kayaknya burung unta. Tapi alasannya apa lagi yang membuat saya harus lebih yakin? Ternyata burung unta memiliki nilai daging yang fantastis. Hari ini di luar negeri daging burung unta itu satu porsinya 2.500.000. Satu porsi nasi padang. Satu porsi nasi padang 2.500.000. 2.500.000 di restoran-restoran luar negeri untuk daging burung unta. Ambiar, bro. Sekali makan 2.500.000 ya burung unta. Kemudian selain dagingnya kita juga bisa memanfaatkan kulitnya. Karena ternyata kulit burung unta juga kulit termahal di dunia. Jadi jok mobil, jadi tas, jadi sepatu dan sebagainya. Menarik lagi. Dan ternyata masih bisa lagi, bulunya masih bisa dimanfaatkan jadi souvenir, fashion show dan lain sebagainya. Cangkang telurnya juga masih bisa dimanfaatkan jadi hiasan, jadi kreativitas craft. Jadi ternyata burung unta itu sendiri memiliki nilai ekonomi yang sangat sempurna. Cuman kita belum mampu untuk memaksimalkannya. Hari ini segmennya cukup hias. Termasuk cekernya itu kalau jadi mahal juga loh ini jadi kaki. Mahal sekali nih cekernya. Ceker sup kaki iga. Oke, Mas Aswin. Kalau misalnya warga Taniling TV ingin mencoba beternak burung unta ini, seperti yang Mas Aswin lakukan, kira-kira awal yang harus dilakukan apa, Mas? Pertama niat. Harus niat dulu. Gitu ya. Kalau sudah niat, artinya sudah siap dengan segala konsekuensi yang akan dihadapi. Terus kedua, kalau kita bicara burung unta, dia punya daya jelajah yang cukup luas ketika di alam liar. Nah, di penangkaran kita tidak bisa menyediakan lahan yang cukup luas seperti di alam liar. Kita minimal kita harus punya 100 meter persegi. Jadi 10 kali 10 itu minimal 100 meter persegi. Itu sebenarnya sangat kecil, tapi setidaknya cukup untuk bisa melihara sekitaran 7 ekor. Nah, itu pertama lahan. Terus kedua, kita harus punya sumber bank pakan. Kalau tidak, kita akan mati kutu. Nah, akhirnya kita harus menyiapkan bank pakan. Karena kalau pakan kita beli, nombok. Satu, bank pakan kita bisa ambil dari, kita harus buat rumput yang dimana itu cukup untuk mengganjal dia kenyang. Nah, kebutuhan protein, kalsium, dan lain sebagainya kita bisa dapatkan dari sumber-sumber pakan yang lain. Sekarang Mas Aswin setelah itu ada niat, kemudian tentang bank pakan sudah, kemudian kandang sudah. Bibitnya gimana, Mas? Nah, di Mas Aswin Farm itu kita menjual bibit juga, Mas Haris. Kebetulan Mas Aswin Farm peternak dan pedagang. Peternak dan pedagang ya. jadi cukup berpaket ini, ya kan? Nah, untuk satu pasang bibit burung unta ini kita bisa jual sekitaran 35 juta sepasang. Sepasang itu sudah dijamin garansi betina dan laki-laki. Ketika meleset kita garansi bisa diganti seperti itu. Dan otomatis kita akan menjadikan pembeli ini adalah mitra, Mas Haris. Mitra di mana kita akan bantu si pembeli ini akan sampai berhasil. Karena ketika sudah produksi kita akan terbantu karena populasinya akan semakin banyak dan kebutuhan kita itu tidak kehabisan stok. Karena sekarang itu sampai sekarang peminatnya tinggi, tapi kita hasil ternaknya juga kalah sama peminatnya. Jadi pasar permintaan burung unta ini tinggi sekali. Masih tinggi ya? Tinggi sekali. Masih tinggi. Tapi jumlah barangnya nggak banyak. Nah, ini warga Taniling TV, jadi ini peluang bisnis yang luar biasa. Artinya peminat terhadap burung unta ini masih banyak dan bisa membeli di Mas Aswin Farm. Tempatnya Mas Aswin. Dan menerima konsultasi sampai produksi ya. Ya, jadi warga Taniling TV jangan hanya tanya kemudian tanpa membeli dulu ya. Kalau kepingin
mengembangkan bisnis burung unta seperti Mas Aswin ini, beli di sini nanti didampingin sampai itu berhasil. Oke, sekarang kita menginjak ini Mas Aswin. Produktivitasnya gimana Mas Aswin? Mereka itu punya musim kawin. Nah, musim kawin ini biasanya itu masuk di bulan Agustus sampai di bulan Februari atau Maret. Nah, sepanjang musim ini mereka terus bisa bertelur. Oh. Beberapa kali bisa bertelur. Berbeda dengan di alam liar, mereka hanya setahun sekali. Karena di alam liar, mereka bertelur, terus mengeram, terus momong. Musimnya habis. Nah, sedangkan kalau di peternakan, telurnya akan selalu kita ambil agar si betina akan terus bertelur. Oh, jadi justru karena itu bertelur kemudian di tempat penetasan tadi ya? Iya. Di tempat penetasan tadi, justru semakin bertelur terus ya? Betul terus, karena gini, secara insting, Iya. ketika mereka melihat ada telur di sarang sudah mencapai titik aman, mereka akan memerintahkan sel telur untuk berhenti produksi. Oh, begitu. Itu insting. Iya, Tapi iya. ketika di sarang belum ada telur, ayo produksi sel telur terus ini. Oh. Jadi otak mereka merangsang untuk memerintahkan sel telur terus berproduksi. Mas, sekarang perbandingan kalau memelihara burung unta kalau sudah ini ada 7 gini, ini betinanya berapa, jantannya berapa? Kalau kambing ada perbandingan tuh, satu jantan betinanya harus sekian. Kalau burung unta? Di penangkaran itu satu jantan idealnya 4 betina maksimal. Satu jantan maksimal 4 betina. 4 betina. Kalau lebih dari itu masih bisa, tapi reproduksinya akan menurun. Emang usia burung unta ini sampai berapa, Mas? Usia mati, Usia ya. usia tua. Panjang usianya sampai berapa sih? Usia tua burung unta itu bisa sampai 50 tahun, Mas Aris. Wah. Iya, cukup panjang. Ini ngomong-ngomong dulu Mas Aswin dapat bibitnya dari mana? Impor. Asal-usulnya impor. Kalau impor itu kan memang butuh penyesuaian, Mas. Ya, Tapi kalau burung unta yang lahir di sini tentunya lebih mudah menyesuaikan dengan iklim Indonesia. lebih mudah menyesuaikan. Jadi keuntungan beli di Masin Farm itu karena lokal, jadi tidak perlu lagi adaptasi cuaca, iklim, dan penyakit-penyakitnya karena sudah menyatu. Iya, sudah beradaptasi dengan Nah, berbeda ketika lingkungan. kita baru memulai atau baru beli dari impor fresh. Warga Tanling TV daripada repot-repot mending belinya langsung di Masin Farm. iya. Nanti repot penangkarannya, repot misalkan udah beli di sini jadi udah dapat pembinaan. Oke, Mas Aswin, dari Mas Aswin ini yang dijual apa, Mas? Apa aja? Untuk burung untanya ini. Ya, Apakah mau telurnya apa gimana? permintaan tinggi, Pak Aris. Permintaan burung unta itu tinggi dari telur hingga dewasa. Permintaannya besar, tapi kami tidak bisa melayani semuanya. Jadi saya hanya melayani anakan burung unta dari usia 1 minggu hingga dewasa. Dan dewasa saya jarang melayani juga karena pengirimannya susah, Mas Terus Aris. yang dilayani apa, Mas? Anakan. Oh, anakan yang 1 minggu itu. 1 minggu sampai 3 bulan. 1 minggu sampai 3 3 bulan. bulan. Karena 3 bulan itu tingginya sudah sekitar. Sudah hampir sekitar 3 bulan. Oh. Karena kalau pengiriman misalnya sudah sekitar, kita itu sudah pengirimannya sudah sangat terbatas. Oh. Jadi kita tidak bisa lagi mengirim ke Aceh, kirim ke Kalimantan, ini udah nggak bisa karena cukup besar. Makanya kalau mau beli burung unta dengan jarak yang cukup jauh ya kita 0 sampai 3 bulan ke bawah. 1 bulan oke, 2 bulan oke karena masih kecil. Packingannya masih oke. Dan dijamin misalnya sampai sana hidup. Garansi sampai sana hidup. Kalau karena sampai sana mati ganti. Belinya hidup, sampai sana harus hidup. Sekarang Mas Aswin, kalau tadi merak Jawa, ya merak Jawa itu harus ada izin segala macam. Kalau burung unta gini perizinannya gimana, Mas? Pada hakikatnya kita mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Satwa tahun 90 nomor 5 sampai 7, Mas Aris. Itu kita menjadi pedoman, kiblatnya di situ, ya kan? Karena itu yang mengatur perlindungan satwa seluruh Indonesia. Karena undang-undangnya sudah jelas. Nah, di situ tidak tertera nama burung unta. Selesai. Yang kedua, ketika kita bicara undang-undang tadi itu, dia tidak masuk dalam daftar hewan dilindungi karena memang peraturannya hewan yang dilindungi itu hewan asli Indonesia. Jadi semua hewan impor itu tidak masuk dalam kategori hewan dilindungi yang dilindungi undang-undang. Ya. Nah, itu artinya kita aman untuk melihara, menjual belikan hewan-hewan impor, termasuk burung unta, merak India, dan sebagainya. Kita yang diwajibkan, kita harus punya bukti asal-usul. Jangan sampai kita kalau punya barang-barang seperti ini kan bukan barang-barang yang biasa. Iya. Jangan sampai kita nggak punya bukti asal-usul.
Karena kita akan diduga jangan-jangan mencuri di kebun binatang. Oh iya. Jangan-jangan penadah dan Iya. sebagainya. Tapi kalau kita punya bukti, oh saya dulu beli dari Masin Farm, mana buktinya? Ini sertifikatnya, ini notanya, ini kwitansinya. Nah, minimal kita bisa pegang itu untuk membuktikan bahwa ini bukan hewan dari curian. Dari curian Atau, ya. Oke, Mas Aswin, terima kasih sekali Siap. informasi-informasinya, dan bagi warga Taniling TV, ini tadi informasi yang cukup luar biasa dari Mas Aswin ini. Bagi warga Taniling TV yang ingin memulai bisnis burung onta ini, bisa berkonsultasi dengan Mas Aswin, beli produknya di sini karena sudah terjamin ada bersertifikasi dan dijamin pula sampai produksi, dibantu sampai pemasarannya. Dan ini adalah termasuk hewan premium ya Mas ya. Premium. Marketnya besar, tapi itu memang benar-benar market besar yang high class. High class. Iya. Oke, Mas Aswin, terima kasih sekali informasinya. Siap. Semoga ini menjadi inspirasi bagi Amin. warga Amin. Taniling TV. Salam Taniling TV, bisnis agri tidak pernah mati.